Kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin Nabi bisa membedakan mana ayat yang benar, mana ayat yang tidak benar, ya. Tapi kita tahu bahwasanya perubahan-perubahan yang terjadi pada Taurat dan Injil mengalami banyak perubahan dan ada tambahan, pengurangan dan yang lainnya, sehingga kita dapati isinya banyak yang aneh, ya. Tapi kalau ada ayat-ayat dalam Taurat atau dalam Injil yang sesuai dengan Al-Quran, maka kita benarkan. Seperti kisah pertemuan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Musa mungkin marah kepada kaumnya yang menyembah sapi, itu ada. Kisah Nabi kemana Laut Merah terbelah kemudian dilewati oleh Bani Israel, itu ada. Itu kita benarkan, ya. Kisah misalnya Nabi dalam perjanjian lama misalnya manusia ditimpa dengan banjir bandang di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya. Seperti itu, ya. Bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah muallim, guru, ya. Benar dalam Al-Quran Allah membenarkan, ya. Jadi barometernya akhirnya yang pasti kita Al-Quran membenarkan kitab-kitab tersebut pernah turun kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Adapun isinya terpaksa kita harus jadikan Al-Quran sebagai muhaimin. Muhaimin tadi amin, kepercayaan, pemberi keputusan. Kita cek ada Taurat, Injil, lihat sesuai enggak dengan Al-Quran. Kalau enggak sesuai kita bilang ini enggak benar. Contoh dalam Taurat banyak sekali, ini sudah pernah saya bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, khusus masalah iman kepada Alkitab, seperti Allah lupa, seperti Allah tidak tahu, ya, seperti Allah menyesal. Ini contohnya, maksudnya dalam Taurat banyak penyimpangan, demikian juga dalam Injil ada penyimpangan dan yang lainnya. Intinya semuanya harus dikembalikan kepada Al-Quran, dan hukum Taurat dan Injil sudah mansukh setelah datang Al-Quranul Karim. Maka tadi sudah kita jelaskan, orang Yahudi kalau datang ingin minta berhukum, Allah mengatakan fahkum bima anzalallah. Fahkum bainahum bima anzalallah. Berhukumlah di antara mereka dengan Al-Quran, bukan dengan kitab-kitab mereka. Wallahu a'lam bishawab.